Ada 9 mitos Jawa yang masih dipercaya hingga saat ini. Begini faktanya. Ada banyak mitos Jawa yang masih beredar kuat dan dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Kepercayaan dan mitos Jawa, kalau nyapu yang bersih nanti suami kamu berewok loh. Pernah mendengar mitos Jawa ini di sekitar kamu? Meski zaman sudah maju dan mitos dianggap musyrik, nyatanya banyak orang Jawa masih percaya dengan pertanda atau kejadian yang memiliki kaitan erat dengan perkara gaib seperti ini. Bukan hanya satu dua, tetapi ada banyak cerita mitos Jawa yang masih beredar luas di masyarakat hingga saat ini. Apa saja mitos Jawa tersebut? Yuk kita kupas satu persatu. 1. Kupu-kupu masuk rumah pertandakan ada tamu. Bagi orang Jawa, kupu-kupu yang masuk rumah ini dianggap sebagai sebuah pertanda bahwa akan ada tamu yang datang berkunjung. Maksud dari mitos ini adalah agar kamu bersiap menyambut tamu yang datang dengan baik dan ramah. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mudah sekali ditemukan di sekitar tamu. Terlebih jika rumahmu punya perkarangan luas yang diisi berbagai jenis tanaman dan bunga. Dengan banyaknya kupu-kupu yang bermain di pekarangan tersebut tidak menutup kemungkinan hewan bersayap ini masuk ke rumah. 2. Burung gagak di atas rumah bawa kabar buruk. Kehadiran burung gagak sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Burung gagak yang terbang di atas rumah atau bertengger di halaman dipercaya membawa kabar buruk bagi pemilik rumah. Kehadiran burung yang disebut-sebut sebagai pertanda bahwa akan ada yang sakit atau meninggal dunia di antara penghuni rumah tersebut. 3. Celaka setelah menabrak kucing. Menurut cerita mitos Jawa, seseorang yang menabrak kucing ketika berkendara dipercayakan celaka. Apalagi jika kucing yang ditabrak tidak ditolong atau dipinggirkan, maka yang menabrak akan mengalami kesialan. Oleh karena itu disarankan untuk segera berhenti dan menolong kucing yang ditabrak. Meski mitos ini tidak sepenuhnya bisa dipercaya, ada nilai positif yang bisa diambil, yaitu agar kamu selalu waspada dan berhati-hati ketika bepergian. 4. Anak gadis duduk di pintu akan sulit jodoh. Mitos Jawa satu ini cukup ditakuti oleh gadis Jawa zaman dulu karena konon katanya bisa sulit jodoh jika duduk di depan atau di tengah-tengah pintu. Jika diperhatikan, mitos ini mengajarkan tentang sopan santun. Jika ada seorang yang duduk di depan pintu atau tengah-tengah pintu, orang lain yang hendak keluar masuk ruangan jadi terhalangi. 5. Siulan di malam hari bisa memanggil setan. Bagi seorang yang belum paham, bersiul sering dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan atau untuk memanggil teman. Namun, bagi orang Jawa, aktivitas tersebut dipercaya dapat memanggil setan, terlebih jika dilakukan di malam hari. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, bersiul di malam hari dapat mengganggu waktu istirahat dan kenyamanan masyarakat sekitar, apalagi jika siulan tersebut terdengar nyaring. 6. Pamali makan pakai tutup panci. Pernah melihat orang makan pakai tutup panci di drama Korea? Di sana hal tersebut memang lumrah. Namun jangan sekali-kali mencoba melakukannya di Jawa ya. Bagi orang Jawa, pamali makan pakai tutup panci karena dapat mendatangkan hal buruk. Mitos ini juga menasihati kita agar menggunakan barang sesuai fungsinya. Jika ingin makan, gunakan peralatan makan secara tepat. 7. Potong kuku di malam hari bisa mengalami hari buruk. Siapa yang suka potong kuku di malam-malam? Menurut mitos Jawa, potong kuku di malam hari bisa mendapatkan keburukan bagi pelakunya. Usut punya usut, mitos ini lahir sebagai peringatan. Kamu dilarang potong kuku malam hari untuk menghindari salah memotong kuku. 8. Makan sayap bisa jauh dari jodoh. Menurut cerita mitos Jawa yang masih dipercaya hingga saat ini, wanita remaja yang makan sayap ayam bisa jauh dari jodoh. Realitanya, remaja dilarang makan sayap ayam karena banyak mengandung lemak. Jika dikonsumsi secara berlebihan, lemak pada sayap ayam ini bisa memicu jerawat. 9. Seputar tali pocong dan kain kafan untuk pelaris dan hal jahat lainnya. Pernah mendengar tentang teror hantu culik yang pernah bikin geger salah satu daerah di Tanah Jawa? Konon katanya rawa ini gentayangan karena salah satu tali pocongnya lupa dilepas saat dimakamkan. Meski kebenaran cerita ini tidak dapat dibuktikan secara pasti, namun mitos mengenai hantu tali pocong ini memang sudah ada sejak dulu. Selain mitos tentang tali pocong, ada juga mitos tentang kain kafan. Menurut mitos di daerah Jawa Tengah, kain kafan yang diambil dari seseorang yang meninggal di Selasa Kliwon dipercaya memiliki kekuatan anggoro kasih, yaitu kekuatan yang digunakan untuk kepentingan duniawi seperti pelaris, pesugihan, atau pemikat hati. Sedangkan kain kafan yang diambil dari seseorang yang meninggal di hari Jumat Kliwon dipercaya memiliki kekuatan untuk spiritual atau metafisik. Berbeda dengan mitos yang berasal dari daerah Jawa Timur, kain kafan yang percaya memiliki kekuatan ini diambil dari jenazah orang yang meninggal di hari Selasa Legi dan Jumat Legi. Namun, kain kafan atau tali pocong yang dipercaya bisa memberi kekuatan ini haruslah diambil dari jenazah laki-laki perjaka atau perempuan yang masih perawan. Dan demikian mitos-mitos Jawa yang masih kuat beredar di masyarakat dan dipercaya kebenaran hingga saat ini. Kira-kira kalian percaya atau tidak? Boleh di kolom komentar ya.